Selamat siang pemirsa, program Makan Bergizi Gratis yang menjadi janji kampanye utama. Presiden Prabowo Subianto kini mulai memasuki tahap implementasi di berbagai daerah. Namun, di balik semangat untuk memberikan asupan gizi bagi anak-anak bangsa, muncul sebuah tanda tanya besar. Siapa sajakah pihak yang sebenarnya mengelola dapur-dapur raksasa ini? Investigasi terbaru dari Bocor Alut mengungkap bahwa deretan nama besar, mulai dari politikus partai penguasa hingga mantan staf khusus kepresidenan, diduga kuat terlibat dalam pusaran proyek ini. Apakah ini murni bentuk dukungan relawan? Ataukah ada potensi konflik kepentingan yang tersembunyi? Kita bedah laporannya. Apakah Prabowo atau orang-orang dekatnya memberikan instruksi kepada Leni supaya ikut mendukung program ini? Ya, Pram, menjawab pertanyaan itu memang dari beberapa orang ya, kayak pejabat pimpinan yayasan, pengurus yayasan yang kita temui, tentu saja mereka mengaku tidak ada arahan, tentu saja tidak ada perintah dari Prabowo langsung untuk terlibat dalam proyek ini gitu. Tetapi yang mereka katakan alasannya adalah ya kita sebagai kelompok relawan, ini program dari presiden atau tokoh politik yang dulu dia dukung dalam kontestasi pemilu 2024. Jadi wajar, kata mereka begitu. Jadi wajar kalau kami sebagai kelompok relawan ingin ikut menyukseskan. Gitu, Pram. Bagus dong di satu sisi ini menyukseskan program pemerintah gitu Ya, kan. belum tentu, Pram, karena ketika ada program dari pemerintahan Prabowo gitu kan, lalu yang melaksanakan dan ikut terlibat di sini adalah para pendukungnya, ini tentu saja kental dengan konflik kepentingan, Pram. Kan? Coy lagi. Konflik of interest. Ya, konflik of interest gitu kan. Bagaimanapun itu tadi persoalannya adalah konflik kepentingan yang mungkin terjadi dengan adanya penunjukan atau berpartisipasi dalam proyek makan bergizi gratis. Ya. Tadi Rika kan sudah menjelaskan nih soal Leni Skogoya ya. Nah, tapi gue penasaran, ada nggak sih petinggi Gerindra gitu atau program ini dinikmati nggak sih oleh orang-orang Gerindra? Ya, Pram, Kang. Salah satunya ini ada yang namanya Kosmas Semen Janggat. Dia ini salah satu politikus Gerindra yang ada di Manggarai Barat. NTT ya? NTT. Dia melakukan apa Kak untuk terlibat dalam proyek makan bergizi gratis? Nah, jadi ketika kita mengirim 3 koresponden kita ke sana, nah dia bercerita tuh si Kosmas. Dia menyampaikan kalau pihak tentara tuh sebenarnya nggak siap untuk menyiapkan dapur. Sebagai kader militan dia menyebutnya. Dia siap menyukseskan proyek prioritas Presiden Prabowo ini. Oleh karena itu dia turun langsung lah di program ini. Dan membuat yayasan namanya Sejahtera Desaku. Nah, tapi sebagai politikus dia tidak turun langsung, melainkan lewat keluarganya yang ditugaskan sebagai PIC. Jadi keluarganya yang ikut membantu proyek ini. Dengan model yang sama, nggak, Pram, gitu. Kita juga menemukan terjadi ada politikus Gerindra lah ya, yang juga membangun atau mendirikan yayasan gitu di Palembang, Sumatera Selatan gitu. Dia adalah politikus Gerindra gitu, pernah menjadi calon legislatif gitu kan, dan dia menjadi mitra atau penyedia makan bergizi gratis juga. Dalam sebuah diskusi mendalam, tim investigasi mengungkap bahwa keterlibatan pihak-pihak di luar pemerintah dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG mulai terlihat di berbagai penjuru Nusantara, dari Sumatera hingga ujung timur NTT. Nama-nama seperti Leni Skogoya melalui yayasan Prabu Center 08 menjadi salah satu sorotan utama. Meskipun pihak yayasan mengklaim tidak ada perintah langsung dari Prabowo Subianto, mereka mengakui bahwa keterlibatan ini merupakan inisiatif kelompok relawan untuk menyukseskan program tokoh yang mereka dukung pada pemilu 2024 lalu. Namun, keterlibatan pendukung setia dalam proyek negara yang menggunakan anggaran besar tentu saja memicu kekhawatiran akan adanya konflik of interest atau konflik kepentingan. Gitu. Jadi ini tidak hanya di satu titik aja, Pram, tapi banyak di beberapa daerah, nyaris di Sumatera ada, di ujung timur seperti di NTT ada gitu. Iya, artinya tim investigasi mengirimkan cukup banyak ya reporter ya untuk mengecek langsung ya di NTT, terus juga kemudian di mana tadi di Palembang gitu ya. Ada juga di Kepulauan Riau. Selengkapnya nanti bisa di Majalah Tempo. Mantap. Gue penasaran, ada nggak sih perintah dari partai, katakanlah ke Kosmas Janggat gitu ya, yang dari NTT tadi, supaya dia ikut mendukung atau terlibat dalam program MBG ini? Ya tentu ya, soal perintah, Pram, Kang. Karena lagi-lagi klaimnya atau perintahnya ini
jangan sampai program prioritas atau proyek yang tadi Rikang sebutan ini gagal dan tidak berjalan. Mau nggak mau dia harus terjun langsung dan menyukseskan program ini. Perintahnya dari siapa? Tentu dari partainya. Nah, ngomong-ngomong soal perintah nih, Pram, apa yang dijelaskan Arga ini mirip-mirip seperti penjelasan pengurus Yayasan Prabu Center 08. Oh, yang punya Lenis Kogoya itu ya? Terafiliasi oleh Lenis Kogoya itu tadi. Jadi gua wawancara dengan salah satu pengurus Abednego begitu, dan dia kepada kita gitu mengaku bahwa ada arahan dari salah satu petinggi DPP Partai Gerindra gitu yang dekat dengan Prabowo gitu. Arahannya apa? Untuk ya seperti kata Arga tadi, relawan yuk, ayo sama-sama ikut menyukseskan dan terlibat dalam proyek prioritas atau program prioritas Presiden Prabowo. Karena itulah kemudian setelah ada arahan itu dalam sebuah pertemuan antara petinggi Gerindra itu dengan kelompok relawan, barulah kemudian mereka mengurus dan ikut mendaftar sebagai mitra Badan Gizi Nasional. Tidak hanya relawan, jejak politikus Partai Gerindra juga terendus di lapangan. Di Manggarai Barat, NTT, politikus Kosmas Semen, Jangkat, disebut turun langsung membentuk Yayasan Sejahtera Desaku untuk mengambil peran sebagai penyedia makanan. Setelah menyebut pihak TNI belum siap mengelola dapur secara mandiri, modus yang sama juga ditemukan di Palembang, di mana seorang mantan calon legislatif dari partai yang sama turut menjadi mitra penyedia. Tak berhenti di situ, nama Billy Mambrasar, mantan staf milenial Presiden Jokowi, juga muncul dalam dokumen peminatan proyek di wilayah Papua melalui Yayasan Kitong Bisa. Bahkan, pengusaha kelas nasional pun tidak mau ketinggalan. Yayasan Bosowa Bina Insani yang terafiliasi dengan keluarga Aksa Mahmud diketahui turut mendaftar sebagai mitra, meski pihak Bosowa menegaskan bahwa mereka mengikuti prosedur dan spesifikasi dapur yang ketat. Publik tetap mempertanyakan transparansi penunjukan mitra dalam proyek prioritas ini. Gitu, Pram. Oke. Ada nama besar lain nggak yang muncul gitu? Mungkin nama yang akrab di publik gitu ya? Oke, jangan khawatir, Pam. Kita simpan itu. Tapi beberapa bisa kita sampaikan. Spill dikit lah ya. Spill. Salah satunya misalnya Billy Mambrasar. Oke, gitu kan. ini yang dulu menjadi staf milenialnya Presiden Jokowi. Betul. Dan kita tahu ketika pemilihan Presiden 2024, Billy merupakan salah satu pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, gitu kan. Nah, dari mana kita bisa dapat nama Billy Mambrasar dalam hal ini? Lagi-lagi dari sumber terbuka yang gue tambang tadi, gitu kan. Apa dokumen yang gue dapat? Jadi itu ada salah satu dokumen, gitu kan, yang ada kop surat, gitu, yang menyatakan peminatan terhadap proyek makan bergizi gratis. Di situ disampaikan lokasinya di mana dan macam-macam. Tentu yang gua baca itu adalah lokasi di Papua. Nah, kopnya adalah Yayasan Kitong Bisa. Oh, Kitong Bisa. Jadi ya. Yayasan Kitong Bisa gitu kan. Billy Mambrasar ini kan pengusaha. Nah, apakah program ini juga merangkul banyak pengusaha lain? Ada, Pram. Jadi dari data yang kita punya gitu, ada beberapa yayasan yang terafiliasi dengan pengusaha-pengusaha kelas nasional. Misalnya ya, menyebut salah satu di antaranya adalah Yayasan Bosowa Bina Insani. Jadi Pram, Yayasan Bosowa Bina Insani ini mengelola sekolah di Bogor, Jawa Barat, begitu. Dan kita sudah wawancara juga dengan Sadikin Aksa ya, salah satu anak Aksa Mahmud, gitu kan. Kepada kita, Sadikin bercerita bahwa ini tidak ada konflik kepentingan karena kita mendaftar, gitu kan. Kita membangun dapur sesuai dengan spek dan lagi-lagi. Jawaban yang disampaikan kepada Tempo, Sadikin mengatakan bahwa kita ingin terlibat dan menyukseskan proyek makan bergizi gratis di mana punya manfaat lah kira-kira secara sosial kepada anak-anak. Itulah kira-kira jawaban Sadikin kepada Tempo. Prabowo ini seneng banget berarti ya, para pendukungnya ingin menyukseskan program pemerintah gitu ya. Happy rasanya Prabowo. Nah, tapi gue jadi penasaran ya. Prabowo sendiri menikmati nggak sih program ini atau proyek ini? Nah, munculnya instruksi dari petinggi partai kepada para kader dan relawan untuk mengamankan proyek ini agar tidak gagal, mengaburkan batasan antara tugas negara dan kepentingan kelompok. Meskipun tujuan mulianya adalah untuk kesejahteraan anak-anak, pengawasan yang ketat tetap menjadi harga mati.
Pertanyaannya, kini, sejauh mana Badan Gizi Nasional mampu menjaga independensi? Mereka dari tekanan politik dan titipan nama-nama besar, investigasi lengkap mengenai siapa saja dalang di balik layar program ini dapat Anda simak lebih lanjut dalam laporan utama majalah Tempo pekan ini. Demikian kilas berita kali ini. Terima kasih telah bersama kami dan sampai jumpa.